datang di podcast Suara Berakhlak. Saya Audrey Patricia Pesireron. Saya akan menjadi moderator pada episode perbincangan di sore hari ini. Di saat ini telah hadir bersama saya yaitu Saudari Akida Ramli. Halo semuanya. Dan yang satunya Saudari Delain Sabanda. Halo semuanya. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu korupsi dan money laundering, atau yang kita kenal dengan pencucian uang. Kedua materi ini atau isu ini merupakan hal yang sering kita dengar, bukan hal baru. Karena di media sosial, media cetak, ataupun media elektronik, isu-isu ini sering dibahas. Dan hari ini kita akan membahasnya bersama kedua narasumber saya. Kita akan memulai dengan korupsi yang akan menjadi narasumber, yaitu Saudari Akida Ramli. Tentunya korupsi bukan hal yang baru, Kakak Akida. Boleh ceritakan sedikit kepada kami apa itu korupsi sehingga kita punya gambaran. Silakan. Terima kasih. Terima kasih sudah mengundang saya hari ini untuk membahas topik yang menarik, yaitu korupsi. Korupsi itu tindakan penyalahgunaan jabatan, kekuasaan, atau wewenang untuk mendapatkan keuntungan pribadi, kelompok, atau pihak tertentu dengan cara melanggar hukum. Bentuknya ada bermacam-macam, suap, penggelapan dana, penyalahgunaan anggaran, maupun gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, korupsi itu tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, tetapi juga bisa menghambat pembangunan dan menciptakan ketidakadilan dalam masyarakat. Gitu. Oke, dari penjelasan Kakak Akida tadi, setidaknya kita sudah ada gambaran sedikit tentang apa itu korupsi. Selanjutnya kita ke narasumber selanjutnya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Kakak Delain tentang apa yang dimaksud dengan money laundering atau pencucian uang. Baik, terima kasih sebelumnya untuk Kakak Audrey sudah mengundang kami berdua untuk berada di podcast di sore hari ini. Jadi untuk saya jelaskan sedikit, money laundering atau pencucian uang itu proses menyamarkan asal-usul uang atau aset yang diperoleh dari tindak pidana agar tampak berasal dari sumber yang sah. Jadi perlu dipahami bahwa pencucian uang itu dapat berasal dari berbagai tindak pidana, termasuk korupsi itu sendiri. Ketika hasil kejahatan disamarkan melalui berbagai transaksi atau aset, proses pelacakan oleh aparat penegak hukum menjadi lebih sulit. Gitu. Oh, jadi seperti itu ya gambaran tentang korupsi dan juga money laundering. Berbicara tentang korupsi dan money laundering, tentunya hal ini masih terus terjadi sampai saat ini. Bahkan jika kita buka sosial media maupun media elektronik, berita itu akan tetap muncul. Dan yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya yaitu mengapa sampai korupsi masih terjadi sampai saat ini? Mungkin Kakak Akida bisa menjelaskan sedikit. Menarik sekali. Penyebab korupsi itu masih sering terjadi, ada beberapa faktornya. Yang pertama itu rendahnya integritas dan moral individu itu sendiri, sehingga beberapa individu itu lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan masyarakat. Nah, yang kedua itu lemahnya pengawasan, sehingga peluang-peluang untuk penyalahgunaan wewenang itu menjadi lebih besar. Dan ketiga, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran maupun dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, penyebab korupsi sendiri itu adalah penegakan hukum yang belum optimal. Misalnya, jika proses hukum berjalan lambat atau tidak memberi efek jera kepada yang melakukan korupsi itu sendiri. Oh, jadi begitu ya. Itu yang menjadi penyebab korupsi masih sering terjadi. Selanjutnya kalau dari money laundering, apa yang menjadi penyebab sehingga sampai sekarang pun masih sering terjadi hal itu?
Apakah ada lain? Silahkan. Jadi menurut saya itu ada banyak faktor ya. Faktor yang pertama itu kompleksitas transaksi keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk menyamarkan asal-usul dana. Yang kedua itu kurangnya kepatuhan terhadap aturan pelaporan transaksi yang mencurigakan. Yang ketiga itu kerjasama lintas negara yang belum selalu efektif dalam melacak aliran dana ilegal. Karena itu, penanganan pencucian uang memerlukan koordinasi yang baik antara lembaga penegak hukum, lembaga keuangan, dan kerjasama internasional. Menurut saya ada faktor lain yang mempengaruhi money laundry dan korupsi sendiri. Salah satunya itu faktor psikologis. Yang saya maksud faktor psikologis di sini adalah love of money atau cinta akan uang. Di sini siapa sih yang tidak cinta akan uang? Pasti semua manusia itu suka uang ya. Jadi faktor ini itu dalam tindak pidana pencucian uang atau money laundry ini adalah dorongan psikologis yang sangat kuat untuk mengejar, mengumpulkan atau memanipulasi uang. Dorongan internal ini menghilangkan batasan etis dan menjadi motif utama pelaku menyembunyikan atau menyamarkan dana hasil kejahatan agar terlihat ilegal. Peran utama love of money dalam pencucian uang ini menurut saya itu adanya keserakahan di dalam diri. Keinginan tak terbatas untuk memiliki lebih banyak kekayaan mendorong pelaku lebih banyak melakukan kejahatan seperti yang tadi korupsi atau penipuan dan seperti pencucian uang sendiri. Mungkin itu. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan apa itu korupsi, apa itu money laundry, dan juga apa yang menjadi faktor penyebab dilakukannya korupsi dan juga money laundry. Sekarang saya ingin meminta pendapat dari kedua saudari tentang bagaimana dampak dari korupsi dan money laundry itu sendiri, apalagi terhadap pertumbuhan ekonomi kita, apalagi terhadap pembangunan kita. Mungkin bisa dijelaskan oleh kedua saudari, disilahkan. Kalau dari saya dampaknya itu sangat besar ya. Pertama, negara itu akan mengalami kerugian ekonomi karena dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan itu justru disalahgunakan. Nah, yang kedua itu pelayanan dari segi pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur akan menjadi kurang optimal. Yang ketiga, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah maupun lembaga negara. Nah, dalam jangka panjangnya itu, kondisi ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar kesenjangan sosial. Ya, mungkin dari money laundry sendiri, bagaimana dampak yang akan ditimbulkan dari perbuatan itu? Silahkan. Kalau untuk pencucian uang sendiri, yaitu dapat mengganggu integritas sistem keuangan karena dana hasil tindak pidana masuk ke dalam aktivitas ekonomi yang tampak legal. Selain itu, jika praktik ini terus berlangsung, penegakan hukum menjadi lebih sulit karena aset hasil kejahatan telah disamarkan. Hal ini juga dapat menurunkan kepercayaan investor terhadap iklim usaha dan tata kelola ekonomi suatu negara. Oke, baik. Sekarang kita masuk di bagian yang sangat penting, yaitu solusi atau jalan keluar untuk mengatasi kedua masalah ini. Mungkin dari kedua narasumber mempunyai beberapa solusi yang bisa dibagikan kepada kita semua di saat ini. Disilahkan. Nah, untuk mencegah terjadinya korupsi ataupun money laundry itu ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan ya. Yang pertama itu memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Yang kedua, meningkatkan pengawasan internal maupun eksternal pada lembaga pemerintahan. Yang ketiga, memberikan pendidikan anti korupsi sejak dini agar nilai-nilai kejujuran dan integritas tumbuh dalam masyarakat maupun individu. Keempat, menerapkan penegakan hukum yang konsisten sehingga memberikan efek jera terhadap pelaku. Oke, kalau tadi dari sisi korupsi, sekarang kita beralih bagaimana solusi untuk mencegah terjadinya pencucian uang. Silakan. Kalau rekomendasi
rekomendasi dari saya sendiri itu kita harus memperkuat sistem pelaporan dan pemantauan transaksi keuangan yang mencurigakan sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedua itu meningkatkan kerjasama antara aparat penegak hukum, lembaga keuangan, dan otoritas terkait dalam pelacakan aset hasil tindak pidana. Yang ketiga itu memperkuat kerjasama internasional karena aliran dana dapat melintasi berbagai negara. Yang keempat, meningkatkan literasi masyarakat mengenai bahaya pencucian uang dan pentingnya kepatuhan terhadap hukum. Jadi mungkin bisa dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sendiri. Jadi menurut saya pencegahan akan lebih efektif jika pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat bekerja sama. Terima kasih untuk diskusinya di saat ini, Kakak Akida dan juga Kakak Dela. Dari pembahasan hari ini tentunya kita bisa memahami bahwa korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya. Sedangkan money laundry atau pencucian uang adalah upaya untuk menyamarkan asal-usul aset yang berasal dari tindak pidana agar terlihat legal. Kedua isu ini dapat saling berkaitan karena memiliki dampak yang sangat luas, mulai dari kerugian negara, menurunnya kualitas pelayanan publik, terganggunya sistem keuangan, bahkan sampai dengan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sebuah institusi. Karena itu, penyelesaiannya memerlukan kombinasi antara setiap sektor yang ada secara terbuka. Bahkan, pengawasan yang dilakukan pun harus kuat, yaitu dari segi penegakan hukum yang harus konsisten dan tidak tebang pilih, sehingga diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat dalam membangun budaya yang berintegritas. Terima kasih kepada Kakak Akida dan Kakak Dela atas pemaparannya di saat ini. Dan kita semua selaku pendengar yang telah menyimak podcast ini, terima kasih banyak. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Sampai jumpa.